Shiratal mustaqim. Doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali dalam sehari bermakna jalan yang lurus. Oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Pada ayat berikutnya Allah menyebutkan bahwa jalan lurus itu adalah bukan jalan orang-orang yang tersesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan hidupnya orang-orang Yahudi, juga bukan jalan hidupnya orang-orang Nasrani. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan pada surat An-Nisa ayat 69 bahwa jalan yang lurus, shiratal mustaqim, itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Mereka adalah jalan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang shiratal mustaqim yang harus menjadi jalan hidup kita, maka kita pun harus membuka lembaran sejarah kehidupan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka, bagaimana mengisi hari-hari mereka, bagaimana mereka menjadikan menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, hingga kemudian akhir hayat. Karenanya kita akan menemukan bahwa kehidupan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin terangkum pada 5 pola atau 5 kebiasaan atau hal-hal yang memang menjadi aktivitas rutin mereka di dalam mengisi hari-hari mereka. Yang pertama, bahwa jalan hidup mereka adalah thoriqul ilm, jalan menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan Nabi Adam di atas seluruh makhluk karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Inilah yang membedakan jalan para nabi dan rasul dengan jalan orang-orang yang tersesat. Ini yang membedakan jalan orang-orang yang mendapat petunjuk dengan jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ini adalah aktivitas yang menjadi kebiasaan rutin orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada. Dan inilah yang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikatakan sebagai jihad terbesar para nabi dan rasul. Sebab dari 124.000 nabi, 313 rasul, berapa jumlah mereka yang berjihad dengan senjata bila dibandingkan dengan mereka yang berjihad dengan ilmu wal bayan. Maka jihad bil ilm merupakan jihadul khas. Ini jihadnya orang khusus, jihadnya para ulama, di mana tidak setiap orang bisa melakukan. Kita akan menemukan dalam sejarah kehidupan orang-orang soleh bahwa menuntut ilmu adalah tradisi yang mereka tanamkan. Sebab dalam Islam mereka memiliki prinsip al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu inilah yang mengantarkan mereka kepada kebenaran, dan ilmu inilah yang akan mengantarkan mereka kepada jalan surga. Karenanya seorang mukmin yang setiap hari berdoa ihdinas shiratal mustaqim, hakikatnya dia menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada dia untuk meniti jalan ilmu ini, karena inilah jalan yang akan mengantarkan dia menuju jannah Allah Subhanahu wa taala.